Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayani Setiautomo, dosen program studi di Tingkat Kebidanan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja terdakwa perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Aswa Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai aspek kebidanan pada neonatus bayi dan balita yang didasari oleh konsep, sikap, dan keterampilan, meliputi lingkup asuhan, penata laksanaan, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, peran dan tanggung jawab orang tua, sistem rujukan, serta pendokumentasian hasil asuhan. Adapun kemampuan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran lulusan program studi D3 kebidanan, yaitu CPL 1, mengimplementasikan asuhan kebidanan secara mandiri dan kolaboratif serta rujukan pada kasus maternal, neonatal normal dan gawat darurat di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita yang berfokus pada upaya preventif dan promotif sesuai kewenangan. Untuk materi pembelajarannya terdiri dari 1. Pengkajian subjektif, pengkajian objektif dan pemeriksaan penunjang. 2. Perawatan sehari-hari dan tanda bahaya. 3. Masalah pada neonatus bayi dan balita. 4. Deteksi komplikasi dan kelainan bawaan pada neonatus bayi dan balita. 5. Rencana dan implementasi asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. 6. Stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. 7. Imunisasi. 8. Dukungan orang tua selama proses kehilangan. 9. Kunjungan rumah, kunjungan neonatal, dan dokumentasi asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara blended learning dengan rincian sebanyak 16 kali pertemuan secara offline yang diikuti dengan share materi, pembelajaran, kemudian tugas, dan evaluasi ujian tengah semester serta evaluasi ujian akhir semester melalui laman Sepada UNS. Untuk referensi yang digunakan selama proses pembelajaran mata kuliah ini: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 nomor 6 tentang standar teknis pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.20 tentang standar profesi bidan. 3. APN, asuhan esensial bagi persalinan dan bayi baru lahir serta penata laksanaan komplikasi segera pasca persalinan dan nifas tahun 2017 oleh JNPKKR. 4. Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, panduan lengkap untuk mewujudkan ibu dan anak sehat tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5. Pedoman imunisasi di Indonesia edisi ke-7 tahun 2024 oleh Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. 6. Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, 2 buku book chapter yang saya tulis bersama tim penulis dengan judul Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita beserta Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah yang keduanya diterbitkan pada tahun
2021. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ceramah, aktivitas partisipatif atau case method, pembelajaran kooperatif, dan tugas. Sedangkan untuk interaksi pembelajarannya adalah tanya jawab yang terjadi di setiap pertemuan perkuliahan sesuai dengan topik yang diberikan pada saat itu. Kemudian ada studi kasus, diskusi, kemudian penggunaan media pembelajaran online pada WebEx. Sedangkan sistem penilaiannya adalah terdiri dari 4. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu case method ya, sebanyak 50%, kemudian tugas sebanyak 20%, evaluasi ujian tengah semester sebanyak 15%, evaluasi ujian akhir semester sebanyak 15%. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita yang dilakukan secara offline di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita. Untuk siang hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua ya. Minggu kemarin sudah masuk ke kontrak pembelajaran dan bagian yang pertama. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perawatan sehari-hari dan tanda bahaya pada bayi baru bulan. Sebelum Ibu mulai, kira-kira apa sih yang bisa kalian bayangkan dari judul yang sudah Ibu paparkan seperti ini? Mungkin bisa salah satu menyampaikan bayangannya apa? Ya, silakan. Namanya Mbak siapa? Namanya Mbak Nabila Syifa. Ya, oke. Silakan Mbak Nabila. Kalau bayi baru lahir itu biasanya mungkin perawatan seperti memandikan bayi itu pagi dan sore. Oke. Terus apalagi kira-kira? Menyusui bayi. Iya. Kemudian menjaga kebersihan popok. Iya, bagus. Ya, itu adalah beberapa yang mungkin bisa kalian bayangkan ketika kalian membaca judul dari topik pada siang hari ini. Ya, kemudian kita langsung lanjut aja. Ya, nah, ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama, ya perawatan sehari-hari bayi baru lahir. Ya, nanti setelah mempelajari mengenai perawatan sehari-hari bayi baru lahir, kalian nanti harapannya bisa jadi mengetahui dan bisa melakukan ya nanti perawatan bayi sehari-hari. Ya, kemudian yang selanjutnya ada tanda bahaya bayi baru lahir. Ya. Dengan mengetahui materi tanda bahaya bayi baru lahir, nanti kalian juga harapannya bisa melakukan deteksi dini dan sekaligus untuk memberikan informasi pada pasien ketika kalian sudah berada di lahan praktek. Oke ya. Nah, untuk perawatan sehari-hari ya tadi sudah disampaikan salah satu kalian Mbak Nabila ya, otomatis kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya nutrisi ya. Ya, otomatis bayi pasti membutuhkan nutrisi ya, dan pasti dia akan berbeda dengan nutrisi orang dewasa ya. Kalau untuk bayi itu kita pakainya adalah ASI. ASI itu adalah cairan yang memang dia sudah diciptakan sesuai ya nutrisi yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan si bayi. Ya, kalau untuk ASI ini memang mungkin pada prakteknya ada beberapa yang bayi yang tidak mungkin atau mungkin kurang mendapatkan ASI karena atau mungkin membutuhkan lebih dari ASI karena beberapa kondisi. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti itu kondisi yang di luar kondisi normal. Kalau normal bayi itu nanti nutrisinya melalui ASI, ya makan minum semuanya ASI. Nah, yang pertama itu diawali dengan IMD atau inisiasi menyusui. Nah, ini dari yang pertama ini nanti bayi akan belajar, ya akan melakukan bayi pertama kali menjadi setelah lahir, bayi nanti akan dilakukan kotak skin di dadanya ibu, ya. Nah dari situ nanti bayi akan mulai belajar untuk mencari susu. Itu yang pertama, ya. Kemudian nanti
itu setelahnya nanti bayi akan mendapatkan nutrisi dari kolostrum. Nah, untuk kolostrum mungkin saja nanti ketika dilahirkan kalian masih akan menemui pasien dan keluarga yang menganggap si kolostrum ini tuh bukan merupakan makanan yang baik buat bayi. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk kolostrum ini dia konsistensinya lebih ketat dan warnanya itu lebih cenderung kekuningan. Jadi untuk orang-orang yang tidak tahu itu atau kurang pengetahuan mengenai ASI dan kolostrum itu biasanya ada beberapa yang malah membuang. Ya, padahal ini merupakan salah satu nutrisi pertama yang penting juga untuk bayi. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ASI eksklusif. Ya, ini ASI eksklusif kalian otomatis sudah sering mendengar ya, yaitu memberikan ASI secara eksklusif dari bayi lahir sampai bayi usia 6 bulan. Nah, eksklusif ini maksudnya adalah tidak memberikan tambahan makanan dan minuman apapun. Kecuali kalau misalkan bayi sakit, dia harus minum obat, misalkan dia harus minum oralin, itu di luar itu. Dia masih bisa kita katakan ASI eksklusif. Karena dia kondisi khusus dan memang dia harus ada intervensi. Gitu ya. Nanti ketika menyusui jangan lupa diingatkan ibunya nanti disusui dari payudara yang terakhir dipakai untuk menyusui. Apabila ibu menyusui kok di payudara terakhirnya itu belum benar-benar kosong, ya berarti menyusui selanjutnya yang disusukan adalah payudara tersebut. Ya. Atau mungkin bisa dengan alternatif lain itu adalah segera dikosongkan dan dibongkar. Tapi biasanya kalau ibunya suka menyusui langsung itu biasanya tidak perlu dibongkar. Jadi nanti dia harus mengingat kira-kira sebelah mana payudara terakhir yang belum dia kosongkan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah memandikan, ya. Memandikan bayi. Bayi itu nanti dimandikan setelah dia sekitar lebih dari 6 jam, minimal 6 jam sampai ke atas dengan air hangat. Ya, nanti dimandikan dengan syarat juga kondisinya stabil. Dalam artian begini, kalau misalnya bayi baru lahir, kok kondisinya mungkin sempat mengalami komplikasi, ya kan? Atau pada saat diobservasi mengalami perburukan, ya dalam kurun waktu usia 6 jam itu berarti belum tentu nanti ketika dia sudah berusia 6 jam dia dimandikan. Ya, jadi syarat memandikan ketika bayi berusia 6 jam itu bisa kita katakan belum tentu itu mutlak harus dilakukan, gitu ya. Kemudian, nanti ketika kita memandikan bayi, ya walaupun judulnya memandikan bukan berarti bayi yang baru lahir, gitu ya, yang tali pusatnya masih basah, belum puput, itu dimandikan dengan cara dimasukkan ke dalam bak. Ya. Kalau untuk bayi yang tali pusatnya belum puput, dia itu nanti dimandikan lebih ke disekam pakai washcloth dan air hangat. Ya disekam, dilap-lap gitu, hanya dilap-lap. Ya. Nanti kalau sudah mulai puput, jadi sekitar seminggu itu biasanya tali pusatnya puput, nah itu baru boleh dimandikan dan dia dimasukkan ke dalam bak mandi. Ya itu pun nanti juga perlu diperhatikan untuk bak mandinya jangan terlalu tinggi airnya, jangan terlalu banyak. Jadi jangan disamakan ketika kita memandikan anak-anak atau bayi yang sudah bisa minimal duduk dengan tegak. Jadi hanya air secukupnya saja dimasukkan dalam bak. Itu saja udah. Lalu untuk yang selanjutnya adalah telinga. Nah, untuk telinga ini nanti harus dipastikan jangan sampai orang tua bayi itu membersihkan telinga bayi dan mengorek-ngorek. Ya, itu tidak boleh. Ya karena apa? Karena sebenarnya secara ilmiah, ya secara alamiah sendiri badannya sendiri itu nanti ketika kotoran sudah menumpuk dan mulai membesar, dia nanti akan melunak sendiri, kemudian dia akan keluar dengan sendiri. Ya. Dan keluar sendirinya itu selain itu juga ketika dia menangis itu biasanya juga bisa keluar dengan sendiri. Ya, jadi tidak perlu ada intervensi khusus seperti mengorek-ngorek kuping sebenarnya. Itu akan sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena apa kira-kira? Kenapa sih kok nggak boleh dikorek? Ada yang punya ide nggak kira-kira? Ya, silakan. Ya, dengan Mbak siapa?
Ya. Saya dilatih Bu. Ya. Jawab nanti bisa terjadi infeksi Bu. Iya, bisa terjadi infeksi. Ya. Selain itu takutnya apa, kotorannya malah semakin masuk, kedorong ke dalam, bukannya malah keluar, malah dia kedorong ke dalam. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita membersihkan telinga, yang kita bersihkan adalah bagian daun telinganya saja. Ya, sama seperti mata, kita bersihkan daun telinganya bayi pada saat kita memandikan bayi. Ya. Dilap aja tapi juga jangan diguyur. Ya, kalau diguyur itu nanti takutnya airnya masuk ke dalam lubang telinga. Gitu ya. Kemudian selain telinga, apalagi yaitu hidung. Hidung juga harus diperhatikan. Ya, diperhatikan itu maksudnya sebenarnya ini nanti dia tidak perlu dibersihkan secara rutin atau secara kita harus bersihkan hidung, tidak harus. Ya, selama kondisi bayinya sehat itu dia tidak akan ada keluar sikrat-sikrat yang patologis yang membuat hidungnya jadi tersumbat, sehingga tidak ada cara membersihkan secara khusus untuk bagian hidung. Ya, kalau misalkan memandikan ya berarti kita sekam mukanya saja, dilap aja, udah satu seperti itu. Ya, oke, lanjut lagi ya. Kemudian bagaimana untuk perawatan kuku? Nah, perawatan kuku ya, ini kita perlu perhatikan terkait kukunya si bayi. Ya. Untuk kukunya si bayi itu biasanya dia itu kan cepat, panjangnya itu cepat, ya tumbuhnya itu cepat. Nah, kuku yang tumbuhnya cepat ditambah dengan otot bayi yang mungkin masih belum terkontrol koordinasinya, itu memiliki resiko. Ya, resiko melukai bayinya sendiri. Ya. Mungkin nanti bulanan atau mungkin ada yang sudah pernah lihat adik bayi kecil, nah itu kan ada gerakan-gerakan yang memang dia sebenarnya nggak bisa kontrol. Nah, itu kalau kukunya panjang-panjang, itu biasanya paling sering ya ditemui di lahan itu adalah dia mencakar mukanya sendiri. Itu paling sering. Nah, ya. Untuk itu makanya kita harus memotong, ya dipotong. Nah, untuk memotongnya nanti juga harus diperhatikan, jangan sampai memotong itu terlalu pendek, terlalu lancip. Ya, nanti kalau misalkan memotong kotak ya, dipotong kotak gitu ya kukunya. Nah, itu takutnya bagian pinggirnya juga lancip. Nah, itu jadi. Ya. Lalu kapan kita memotong kuku tangan bayi? Ya, kita potongnya adalah seminggu sekali, sekitar seminggu sekali. Ya. Nah, ini berbeda dengan jari kaki. Kalau jari kaki dia itu sedikit lebih lambat untuk tumbuh. Ya, jadi kalau jari tangan, kuku jari tangan itu sedikit lebih cepat. Kalau kuku jari kaki sedikit lebih lambat. Nah, kalau untuk kuku jari kaki, nah itu jangan seminggu sekali potong. Tapi mungkin sebulan hanya beberapa kali. Sambil diperhatikan, nanti kita informasikan ke ibunya, Bu, nanti diperhatikan ya Bu, jari kakinya, kuku jari kakinya adik, nanti kalau sudah mulai memanjang segera dipotong. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian untuk kebersihan mulut. Nah, ini yang lumayan sering tidak dilakukan oleh ibu-ibu di lahan. Ibu-ibu yang punya bayi itu kadang untuk terkait kebersihan mulut masih agak kurang aware. Ya, karena mereka mikirnya, bayi saya belum punya gigi, nggak perlulah dibersihin. Dan ya, ini tetap harus dibersihkan. Ya, karena apa? Karena kan bayi menyusu setiap saat. Yang dikonsumsi hanya ASI, tidak ada yang lain. Ya, otomatis resiko untuk residu ASI yang ada di dalam mulut itu otomatis ada resiko residu ASI di dalam mulut. Sehingga kita perlu mengedukasi pasien ya untuk membersihkan mulut bayi. Ya. Yang pertama dilakukan apa? Yang pertama adalah otomatis kalau alat bahan yang disiapkan itu kita bisa pakai kain yang halus saja. Ya, tapi bukan kain yang bahannya ada bulu-bulu ya. Tidak boleh, karena kalau ada bulu-bulu nanti takutnya malah tertinggal di mulut. Ya. Tapi kalau yang halus bisa pakai kain katun yang murni katun yang tidak menyakiti kulit bayi, itu biasanya murni katun, atau bisa pakai kasa. Yaitu alatnya, dan juga air bersih. Ya. Kemudian nanti cara bersihnya gimana? Cukup ibunya diinformasikan, bayinya nanti dipaku aja Bu, biar lebih enak.
bisa dipaku, kemudian diambil kain atau kasanya itu tadi, ya, dicelupkan ke dalam air matangnya itu tadi, ya, airnya, tapi jangan terlalu banyak air. Jadi kalau misalkan airnya nanti nyerupnya banyak, diperes dulu, ya, nanti takutnya terminum adiknya, ya, diperes dulu, kemudian nanti kainnya itu dililitkan, bukan dililitkan ya, semacam diletakkan di telunjuk tangannya si ibu. Ya. Kemudian nanti ibu bisa mulai membersihkan bagian gusi, bagian langit-langit, bagian lidah, bawah lidah secara menyeluruh. Ya. Kemudian untuk membersihkannya ini biasanya kita anjurkan 2 kali, sama seperti pada saat kita melakukan gosok gigi. Ya, bayi gosok giginya adalah dengan dibersihkan, ya, di pagi dan dia malam, ya, pada saat malam tadi. Itu, oke? Ya. Untuk selanjutnya adalah tanda bahaya bayi baru lahir, ya. Yang kita dari sini nanti kita akan belajar mengidentifikasi untuk tanda bahaya bayi baru lahir, gitu ya. Yang pertama, ya, kita bisa menginformasikan ke keluarga pasien ibunya bahwa untuk tanda bahaya bayi baru lahir ini bisa nanti si ibu membaca juga di buku KIA, ya. Jadi ibu hamil itu kan nanti ada buku KIA, kemudian nanti ketika bayi lahir itu buku KIA masih dipakai. Nah, di dalamnya itu banyak sekali materi yang bisa digunakan untuk mengedukasi pasien. Pasien itu diinformasikan juga dengan ya. Jadi tetap diinformasikan untuk jangan lupa dibaca buku KIA-nya, ya, karena tidak semua pasien kalian itu mau membaca buku KIA saya seperti itu, ya. Ya, jadi memang harus Bu, ini di sini ada, dilihatkan loh ini Bu, gitu ya. Ini beberapa tanda bahaya yang nanti apabila menemukan salah satu, salah 2, ya, dan salah berapapun, ya, itu nanti harus kita datang ke tempat pelayanan kesehatan agar bisa mendapatkan penanganan yang cepat, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kali pusat kemerahan. Nah, kali pusat kemerahan, ya, terutama apabila disertai nanah, ya, atau ada bau yang tidak sedap, ya, itu nanti menandakan adanya infeksi. Nah, kalau ini bisa karena ada pada saat dia dilakukan pemotongan kali pusat mungkin tidak steril lalu dipakai buat motong, atau pada saat merawat, ya, pada saat merawat itu tidak optimal, tidak diperhatikan kebersihan dan kering, ya. Itu kemudian nanti kalau misalkan dia tidak segera diobati, itu takutnya nanti akan menyebar sampai ke perut bagian dalamnya si bayi, ya. Kemudian bayi sesak nafas, ya, bayi itu pernafasannya dia di bawah normal, ya, kalau kurang dari 40 kali, ya, atau misal bahkan lebih, ya, lebih dari 40 kali, nah itu kita harus hati-hati, ya, jangan ada suatu infeksi juga, ya. Dan ini selain itu juga nanti diperhatikan, diinformasikan ke ibunya untuk memperhatikan apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Ada yang sudah tahu tarikan dinding dada ke dalam itu seperti apa? Belum? Oke, Bapak. Ya, tarikan dinding dada ke dalam itu seperti ini, Mbak, ya. Jadi bayi bernafas itu kan pasti mengembang dadanya. Nah, kalau dadanya malah tidak mengembang, terlihat seperti cekung, nah itu namanya tarikan dinding dada ke dalam. Ya, gitu ya. Nah, itu untuk beberapa materi yang bisa Ibu berikan pada pertemuan pada siang hari. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan kalau ingin bertanya. Ingin bertanya Bu. Iya, silakan. Ini Mbak siapa? Nabila Silva. Iya. Tadi kan sudah dijelasin tentang perawatan bayi baru lahir. Iya. Ada salah satu yaitu tentang perawatan kuku bayi. Iya. Nah, Ibu kan tadi menjelaskan bahwa kuku bayi itu cepat panjang. Iya. Apakah nggak sebaiknya pakai sarung tangan aja untuk menghindari bayi itu nyakar-nyakar? Jadi kan sarung tangan juga tidak dianjurkan. Bagus pertanyaannya, ya. Sebenarnya kalau kukunya panjang kenapa nggak pakai sarung tangan aja sih, kan melindungi gitu. Nah, konsepnya bukan seperti itu tadi, ya. Karena kita sudah tahu bahwa kuku bayi itu
cukup panjang bukan berarti malah kita tutupin ya, tetapi harus kita perhatikan kalau sudah mulai memanjang harus segera dipotong ya. Karena apa? Karena kalau kita memakaikan sarung tangan itu nanti malah kasihan bayinya ya, karena tangan itu dipakai sebagai perasa dia, salah satu untuk merasakan sekitarnya itu seperti apa. Jadi kalau terlalu sering ditutup, nah itu gimana ya? Dia menstimulasi untuk lingkungan sekitar dia kan juga tidak bisa dibentuk. Seperti itu Mbak Nabila? Ya, oke. Apakah puas atau mungkin kurang puas? Ya. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Saya Asri. Ya, Mbak Asa gimana? Pada saat memberikan asuhan kepada bayi, Iya. apakah harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan? Ya, oke, itu bagus sekali ya. Ya biasanya nanti kalian bilang juga akan seperti itu Mbak. Ya, antara di teori dan di prakteknya mungkin saja ada beberapa yang tidak bisa kita benar-benar terapkan secara saklek seperti teori. Contoh gampangnya, ini contoh paling gampangnya, memandikan bayi ketika bayi sudah berusia 6 jam setelah lahir. Ya, misalkan bayinya itu lahir jam 7 malam, 6 jamnya jam berapa coba? Jam 1 malam, masa kita mau mandikan bayi jam 1 malam? Ya, jadi itu. Ya, jadi itu contoh kecil. Jadi memang ini materi yang kita pelajari di kampus itu merupakan standar minimal yang harus kita berikan dan lakukan kepada pasien. Nah, tetapi nanti ketika misalkan di lahan kok tidak memungkinkan untuk dilakukan sesuai itu, ya berarti kita menggunakan alternatif lain yang mendekati ya standar terbaru evidence based, tetapi kita bisa melakukan sesuai dengan kondisi yang ada di lahan. Jadi seperti itu ya Mbak Asa ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, silakan Mbak. Saya Nadia Rati, Iya. kan tadi untuk menyusui dianjurkan sesering mungkin Iya. juga secara angimet. Iya. Itu bagaimana ya kira-kira untuk mengedukasi ke pasien untuk memberitahu ke pasien yang baik dan mudah dimengerti gitu. Dan juga biasanya itu ibu-ibu tuh bingung kayak bayi saya tuh tidur terus gimana ya Mbak caranya, biasanya kan nggak tega gitu Bu, bangunin buat menyusui. Oke, itu juga beberapa masalah yang mungkin kalian nanti akan ketemu di lahan. Ya ada juga orang tua yang kayak gitu, bayi saya tidur terus ya Bu, ya gimana, kan belum bangun, belum pengen ini, masa dibangunin gitu. Ya sesuai yang sudah kita pelajari tadi ya, paling kan sekitar 3 jaman lah gitu ya, kita membangunkan bayi untuk kita susu. Nah ya, untuk membangunkannya seperti apa? Nah, itu kita bisa stimulasi ya, stimulasi dirangsang mungkin badannya, mungkin pipinya kita pegang, kita elus-elus dan sebagainya, diposisikan. Jadi membangunkan bayi dengan lembut, istilahnya seperti itu. Kita sendiri bagaimana menyusu. Jadi kita beri rangsangan di pipi kiri atau di pipi kanan, misalkan seperti itu, sampai bayi nanti menanggapi rangsangan itu sehingga kita nanti bisa menyusui. Ya, dengan kita berikan menyusui 3 jam, sekitar 3 jam itu kita juga nanti bisa tahu juga kira-kira ada kondisi lain ya, kondisi tanda bahaya lain nggak yang terjadi sama bayi. Misalkan bayi yang dia terlalu lemas, tidak mau menyusu, kan itu juga kita bisa ketahui dari proses kita menyusui. Begitu? Ya. Apakah sudah cukup atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke. Kalau begitu karena ini perkuliahan sudah cukup dan sudah tidak ditanyakan lagi, Ibu tutup sekian untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Silakan nanti dilakukan review di rumah ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti untuk materi bisa di-download di Spada dan bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.